Maksudnya ruas kiri himpunan, ya, ruas kiri himpunan, ya, ruas kiri himpunan, ruas kiri himpunan bagian ruas kanan, ya. Atau yang kedua kita bisa dari ruas kanan itu himpunan bagian dari ruas kiri. Ya, nah jadi untuk hukum De Morgan ini kita bisa membuktikannya dengan dua cara. Mau pakai ruas kiri yang A gabung B komplement itu adalah bagian dari ruas kanan, yaitu A komplement irisan B komplement, atau mau dari ruas kanan. Ruas kanan berarti yang ini adalah himpunan bagian dari ruas kiri ini. Ya, nah, jadi kita bisa membuktikan mau dari mana, ya. Nah, misalnya kita ambil yang pertama dulu ya. Nanti yang kedua jadi tugas ya. Berarti untuk yang pertama kita ambil ya, ambil. Jadi kalau kita membuktikan kita ambil sembarang ya, ambil sembarang X yang merupakan anggota dari ruas kiri. Ruas kiri apa berarti? A gabung B ya. Oke. Halo, slide Ibu masih terlihat? Masih, Bu. Masih ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat bagaimana kita membuktikan hukum De Morgan ini ya untuk mengetes pemahaman kita juga tentang yang sudah kita pelajari tadi. Nah, misalnya kita ambil sembarang. Nah, jadi kalau kita membuktikan ya, itu kita gunakan kata-kata ini, ambil sembarang. Ya. X ya. X ini anggota dari A gabung B. Nah, karena kita berangkat dari ruas kiri. Ya, berarti kalau kita ambil sembarang X anggota B, apa konsekuensinya? Ya, apa konsekuensinya? Artinya apa sih kalau X kita ambil sembarang X anggota apa tadi? X anggota kok ini A gabung B komplement ya, kan kita membuktikannya komplement yang sisi kiri nih ya. Nah, ini kan ya. Berarti kita ambil sembarang X anggota A gabung B komplement. Konsekuensinya apa? Ya, artinya maka ya, maka X-nya itu kalau dia anggota dari A gabung B komplement, maka X itu bukanlah anggota dari A gabung B. Benar nggak? Iya, Bu. Benar ya? Berarti konsekuensinya X itu bukan anggota A gabung B. Ya. Sehingga apa? Konsekuensi lagi berarti. Kalau X itu bukan anggota dari A gabung B, berarti apa sih? Sebelumnya kalau X itu bukan anggota dari A gabung B, tadi kita sudah bukan pelajari. Anggota dari A. Ya, Juga. X bukan anggota dari A. Dan X bukan anggota dari B, Bu. Oke, dan X juga bukan anggota dari B. Ya kan? Nah, yang tadi di luar kan? Yang tadi di luar yang kalau Anda ingat, yang bentuknya kayak gini kan? Nah, gini, kalau kita punya penggabungan misalnya ini A, ini B. Oh, kita yang X yang bukan anggota dari A gabung B. Kalau A gabung B kan ini semua nih, ya kan? Berarti di sini nih X-nya. Ya kan? Maka konsekuensi dari X yang bukan anggota dari A gabung B itu adalah X yang ini, yaitu X yang bukan anggota A. Ya. Ya, berarti konsekuensinya adalah ini kan, ini bukan anggota A dan juga bukan anggota B.
sehingga X, oke. Berarti ya, atau kita bilang maka artinya, maka ya sehingga X bukan anggota A dan bukan anggota B. Maka ya, konsekuensi lagi ya, maka kalau dia bukan anggota A, bukan anggota B, berarti X-nya siapa dia itu? X yang bukan anggota dari maka X-nya yang dia itu merupakan anggota dari komplement A. Ya enggak? Ya, Bu. Kalau X bukan anggota A, maka konsekuensi lagi X juga anggota A komplement kan? Nah, dan X juga anggota dari B komplement. Iya enggak? Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, karena X anggota dari A komplement dan X juga anggota dari B komplement, ya enggak? Maka ini, jangan maka lagi. Sehingga X gimana nih? Sehingga X bukan anggota A dan X juga bukan anggota B. Maka X anggota A komplement dan X anggota B komplement. Oleh karena itu, gitu ya. Oleh karena itu, X juga merupakan anggota dari A komplement ya, irisan B komplement. Ya enggak? Karena kan dia harus dua-duanya ya kan? Dia harus A komplement dan dia juga harus anggota dari B komplement. Ya enggak? Artinya X itu harus jadi anggota A komplement irisan B komplement. Betul nggak? Ya, Bu. Betul nggak? Nah, sehingga ya jadi ya terbukti ya bahwa A gabung B komplement tadi dia adalah himpunan bagian dari A komplement irisan B komplement. Ya. Jadi kita bisa membuktikan ya, dia adalah bagian dari A komplement irisan B komplement. Ya, maka ini sudah dapat kita buktikan. Nah, jadi memang ketika kita mau membuktikannya itu ya kita ini tadi makanya Bu tulis nih, kok apa konsekuensinya? Jadi kalau membuktikan kita ambil sembarang dari sisi kiri X ya, anggota A gabung B. Apa konsekuensi dari yang X sembarang yang kita ambil? Oh, artinya si X ini adalah bukan, kalau komplement kan bukan anggota A gabung B. Kalau dia bukan anggota gabungan AB, berarti apa lagi? Oh, berarti dia itu bukan anggota A. X-nya bukan anggota A. Dan juga X-nya bukan anggota B. Ya, kalau dia bukan anggota A dan bukan anggota B, berarti dia juga X yang merupakan anggota A komplement. Dan dia juga X-nya anggota B komplement. Karena dia harus dua-duanya terpenuhi, berarti X itu sebetulnya anggota dari A komplement irisan B komplement. Nah, berarti terbukti bahwa A gabung B komplement itu sebetulnya adalah bagian dari A komplement irisan irisan B komplement. Ya, nah jadi makanya tadi itu di awal-awal kan kita ini ya gunakan diagram Venn. Maknanya apa kalau A gabung B? Kalau ada titik di sini X berarti dia A gabung B bukan. Bukan. Makanya kita perlu tahu yang mana yang bukan A gabung B, yang mana yang bukan merupakan irisan. Itu sebetulnya untuk membangun intuisi kita gitu ya. Cara berpikir kita gitu untuk bisa menyusun pembuktian gitu. Nah, kalau kita misalkan hanya berpaku pada pemahaman kita bahwa A gabung B
Ya, A gabung B itu pokoknya kalau digabung begini, semua anggota ini nanti jadinya semuanya ini. Kalau kita hanya berpaku seperti itu saat kita di SMA, A gabung B adalah gabung ini irisan. Kita nggak bisa nanti menggunakan pengetahuan kita tentang penggabungan tadi untuk melakukan pembuktian. Tapi kalau kita mengetahui, oh kalau A gabung B kayak gitu, berarti yang bukan gabungannya kayak apa ya? Nah, itu bisa membantu kita untuk bisa memahami atau melakukan pembuktian gitu. Sekarang berarti ini ya, apa namanya, dijadikan latihan untuk kelompok. Mungkin besok bisa kita bahas dengan lebih cepat. Untuk yang kedua, yang dari ruas kanan, himpunan bagian dari ruas kiri, PR. Oke? Suara Ibu terdengar? Dengar, Bu. Baik, Bu. Oke, nanti yang ini adalah PR. Ini untuk menguji tadi ya, pemahaman kita. Yang nomor 2 ini. PR-nya. Ya, satu lagi membuktikan yang oh ya, bentar, ruas kanan. Satu lagi ya, ini tugasnya satu, ini yang ke satu lagi PR-nya ini. Ini PR1, ya, PR2. PR2 itu irisan A irisan B, yang postulatnya ya, komplement, apa lawannya ini? De Morgan berarti A irisan B sama dengan A komplement ya, digabung B komplement, gitu kan? Kalau yang tadi kan kita ini, ya, De Morgan yang pertama nih, ya, nanti PR Anda yang ruasnya dari ruas kanan ke ruas kiri. Lalu yang kedua, buktikan Anda mau dari ruas kanan atau kiri, ya, bebas aja, tapi yang ini yang dibuktikan. Ya, buktikan. Nah. Minggu depan berarti satu kelompok aja yang Ibu tunjuk, masing-masing untuk satu PR. Nggak ditunjuk, langsung saja siapa yang mau ya, untuk nilai tambah partisipasi perkuliahan. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi udah ada berapa PR-nya? 2, Bu. 2 ya, masih yang ini. Organ tadi, oke. Sekarang kita akan coba lagi melakukan pembuktian. Udah habis ya. Pembuktian lagi. Ya, buktikan apakah A alpha ya, untuk alpha anggota I komplement itu sama dengan irisan dari alpha anggota I alpha komplement. Nah, ini kita coba lihat sama-sama ya. Nanti coba Anda sama-sama, oh yang ini harusnya. Oke, terlalu besar. Berarti bukti, coba kita cara ngerjainnya mirip-mirip dengan yang tadi ya. Berarti buktinya gimana? Yang pertama, ambil
Coba ambil sembarang, ya kan? X, kita ambil sembarang X anggota yang sisi kiri ya. Sembarang berarti X anggota gabungan alpha I, ya, komplement. Maka konsekuensinya apa? Kalau kita mengambil X anggota gabungan ini, maka X-nya bukan merupakan apa? Anggota dari siapa? Bukan merupakan anggota siapa? Alpha ya, Bu. A alpha. Ya kan? Kan gitu kan? Berarti X-nya bukan merupakan anggota A alpha. Kalau yang tadi kan udah Ibu jelasin ya, yang bedanya anggota apa tadi. Nah, ini untuk membantu berarti ada hint-nya, ya, ada petunjuk tambahan. Jadi kalau ya ini tadi masih koma ya, ini belum selesai. Ini ada bantuan tambahannya. Jadi kalau kita punya X ya, itu merupakan anggota dari A1 gabung A2 gabung A3 ya. Berarti X bukan anggota. Oke, salah. Bukan ini. Harusnya kalau bukan berarti kita bahas yang bukan. Ya, berarti maka kalau X bukan anggota alpha I, ya, kalau sebelumnya kalau X bukan merupakan anggota dari A1 gabung A2 gabung A3, artinya ya, artinya X itu bukan merupakan anggota dari A1, gitu kan? Ya enggak? Dan juga X bukan merupakan anggota A2, ya. Dan X juga bukan merupakan anggota A3, ya. Kalau disingkat, ya, cara penulisan yang panjang ini kita sebut X bukan anggota dari AI, ya kan? I sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Iya, Ini 1, 2, 3 doang. untuk setiap I 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Atau mungkin untuk setiap I elemen real positif kan. Enggak juga sih, kayak Ya, yang coba bilangan asli. dibaca. Ini bantuan tambahan ya untuk yang memahami, untuk kita melanjutkan ini ya, untuk melanjutkan ini. Anda ingat kalau X kalau dia bukan anggota A1 gabung A2 gabung A3, itu artinya X itu ya kan bukanlah anggota A1 dan juga X itu bukanlah anggota A2 gitu kan. Dan juga X itu bukanlah anggota A3. Nah, ini kita singkat dengan X bukan anggota A1, baik di A1, A2 maupun A3. Ya. Nah, berarti kalau ini kita lanjutkan ya. Ya, berarti ini kalau kita lanjutkan berarti apa? Maka ya, untuk X yang bukan anggota A alpha ya, untuk semua alpha anggota I. Ya kan? Ngikutin ini, ngikutin kayak gini, yang ini. Ya. Ya kan? Dengan demikian, ya,
atau maka lagi maka ini sehingga ya sehingga apa? X itu adalah anggota dari lawannya ini yang bukan anggota, berarti dia komplement, gitu kan? Lawan yang ini kalau dia bukan anggota A alpha berarti dia anggota dari A alpha komplement untuk semua alpha anggota I. Ya. Dengan demikian ya. Dengan demikian ya, X tadi ya juga merupakan anggota ya dari irisan ini tadi ya, karena ini harus ini ya, berarti irisan dari alpha gabung I alpha komplement ya. Pelan-pelan. Berarti dari sini karena dia bukan anggota A alpha kan? Ya, sehingga kalau dia bukan anggota alpha ya berarti dia anggota A komplement alpha. A alpha komplement untuk semua alpha. Dengan demikian, ya kan? Dengan demikian X itu merupakan anggota dari A alpha komplement irisan masing-masingnya. Ya, jadi bisa terbukti. Jadi terbukti bahwa gabungan dari alpha I alpha komplement ya itu adalah himpunan bagian dari irisan alpha dari alpha I komplement. Ya enggak? Sama kan dengan yang ini? Yang ini? Nah, cuma bedanya dia itu yang ini kita bicara himpunan yang lebih besar. Ya, dia gabungan himpunan yang ada alpanya, sedangkan yang sisi kiri ini adalah yang masih sederhana aja. Ya. Kalau yang ini gabungan, yang ini yang masih dalam bentuk A gabung B. Ya. Ya kan? Jadi konsepnya pakai yang ini, X yang bukan A gabung B. Ya, kalau X bukan A gabung B, berarti sehingga ini ya, yang ini konsepnya X yang bukan A gabung B, konsepnya kita pakai ini yang diagram Venn yang Ibu tulis ini. Yang Ibu gambar di sini kan? Nah, yang ini. Konsepnya ini kan? Ibu gambar ini. Ini konsep penting ini. Yang bukan A gabung B ini. Yang bukan ini. Ini kita pakai di sini, diulang lagi aja, cuma bedanya ini pakai yang itu tadi, himpunan indeks tadi. Ya, indeks himpunan. Tapi konsepnya ini konsep yang tadi kita bahas di himpunan. Yang tadi diagram Venn. Kita gunakan ulang. Nah, jadi tugas 3-nya yang ini. Nah, untuk ini tugas yang ketiganya kebalikannya. Nah, kebalikannya buktikan ruas kanan himpunan bagian ruas kiri. Ya. Kalau tadi Ibu membuktikannya dari kiri ya ke kanan. Ini. Himpunan bagian yang kiri, himpunan bagian yang kanan. Kalau Anda nanti dari kanan ke kiri. Ini PR yang ke-3. Suara Ibu masih kedengaran? Masih bisa diakses? Masih, Bu. Oke, tugas 3-nya ini ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya tentang barisan himpunan ya. Ini di sini
Langsung diambil aja. Ini selanjutnya kita akan melihat konsep lagi yang penting, ya, yaitu tentang barisan himpunan. Ya, kita akan belajar barisan himpunan. Ya, kalau sebelumnya, ya, misalnya di sini ada apa sih? Barisan bilangan. Barisan bilangan seper n, ya. Nah, kalau Ibu buat ini barisan bilangan, ya. Barisan bilangan seper n itu 1, ya. Habis 1 berapa? Kalau barisan bilangan seper n. Setengah ya? Sepertiga gitu kan? Iya, Bu. Seperempat. Nah, sampai seterusnya yang dia ini akan konvergen menuju 0. Ya kan? Nah, kan sepertiga gitu kan? Ya. Lalu sekarang kita lihat bagaimana barisan himpunan. Ya, ini barisan bilangan. Kalau barisan himpunan sendiri, ya, berarti barisan himpunan itu misalnya A1. Ya. Misalnya A1, ini belum barisannya. Ini Ibu lagi ngomong A1 dulu ya. A1 itu adalah himpunan. A1 adalah himpunan dengan anggotanya adalah bilangan pada interval ini, intervalnya Ibu buat interval tertutup, ya, 1,2 misalnya 1 per n. Nah, gini misalnya, ya, pada intervalnya di bawahnya, ya. Ini intervalnya nih, 1, 2, min 1 per n. Berarti kalau kita gambar gimana nih? Kalau digambar A1. Sorry. Oke, kita gambar. Berarti anggota himpunannya A1 itu dari berapa sih? Yang jelas 1 kan? 1. Oke, terus berapa lagi? Kalau N-nya 1, berapa? 2 ya? Kalau N-nya 2, seterusnya ya pokoknya. Sampai kalau N-nya tak hingga berapa? Kalau N tak hingga, berapa yang batas atasnya? 2, Bu. Berapa batas atas? Berapa, ikut jelek sih. Berapa batas atas interval? Nah, ini Ibu jelaskan. Berapa batas intervalnya? 2 min 1 per tangga gitu kan? 2 ya? Ya, Bu. Oke. Berarti, ntar dulu. Sampai sini tapi nggak pernah sampai 2 gitu ya? Sini ya? Betul apa salah Ibu? 1, ya kan? Berarti kalau N-nya tak hingga, oke. Kalau A2,
Benar. Sekarang kalau misalnya satu berarti 0 ya. Oke, sorry Ibu keliru. Maksud Ibu bukan gini, gimana ya? Gini. Ya dulu. Gini maksud Ibu gini. Jadi untuk yang pertama A1 berarti A1 ini 1 per 1 1 ya. 2 min 1 berarti 1 kan? Berarti interval 1 1. Ya, di sini. Ya. Antara 1 sampai 1 itu kan ada kan bilangannya, iya nggak? Ada nggak? Apa kurang pas nih contohnya, Ibu? Kalau 2 gimana kalau 2? Kalau A2 ya berarti ini A1 ya, ini A1. Gitu ya. Nggak pas aja nih satunya. Ini kalau misalkan A2 misalnya. Berarti kalau A2 berarti berapa nih intervalnya? A2 berarti 1 min berapa? 2 min Setengah, Bu. setengah. Jadi berapa? 1/2 gitu ya? Iya, Bu. Sama dengan 1,1 setengah ya? Iya, Bu. Benar nggak Ibu? Iya, Bu. Benar ya? Berarti Ibu kasih warna beda. Gimana? Warnanya itu pakai mana warna? Tadi warna. Oke. Berarti ini. Kok masih hitam? Oh ini, sorry. Merah. A1 berarti ini yang ini. A2 berarti 1 sampai 1,5. Warnanya kurang beda ya. Berarti harusnya warnanya merah. Ini ya. Ini A2 nih. Ya. Ini A. Lalu kalau A3 berapa nih? Kalau A3 3 jadi biru. A3 berarti berapa? 1,2 iya, 2 min 1/2/3 ya, 5/3. 1/3 gini. Oke. Berarti 1, 5/3 ya. 1, dari 1 sampai 7/4 ya, begitu seterusnya ya, kayak gini ya. Oke, lebih panjang lagi ya. Berarti dari ya, sini banyak, tapi pasti ada limitnya gitu, kayak kepakai juga. iya, berarti yang ini sampai A3. A3 yang ini ya, yang biru ya. Nah, ini A3 nih. Nah, artinya apa? Artinya sampai N yang tak hingga ya. Nanti kalau Ibu tulis sampai N tak hingga. Sampai N tak hingga sebetulnya nilai intervalnya akan sampai sama dengan 2 gitu kan. Tapi nggak sampai 2. Betul nggak? Kalau dia tak hingga kan seper tak hingga tadi 1,2 tapi nggak sampai 2 ya kan? Betul nggak? Sampai N tak hingga intervalnya akan 1,2 ya. Tapi tak sampai 2 kan? Artinya ini kan 5/3. A3. Mungkin ini juga kurung siklus 1,2. Iya. Nah, ini Nah, doang kayak bukan nggak pakai yang siklus gitu, kayak iya. tak sama dengan. Oke, sini ya, nggak sampai 2 gini maksudnya. Ya, Oke. Nah, berarti ya
kita bisa katakan A1 itu kan bagian dari A2, benar nggak? A1 yang kecil, yang hitam, bagian dari yang merah, ya Iya, kan? Terus bagian juga dari A3, benar nggak? benar Yang juga. biru, ya kan? Pokoknya bagian Iya, dari Bu. bla bla bla, bagian dari AN ya. Betul, bagian seterusnya sampai AN. Iya. Ini ya disebut barisan himpunan naik ya, atau disebut increasing ya. Ya, ini bahasa Inggrisnya lah. Barisan himpunan naik. Nah, ada definisi dari barisan himpunan naik. Ya, ada definisi. Jadi warna hitam. Ya. Ada definisi barisan himpunan naik. Gimana tuh definisinya? Jika A1, A2, A3 dan seterusnya ya adalah barisan himpunan, ya adalah barisan himpunan naik, ya. Maka ya konsekuensinya apa kalau dia barisan himpunan naik? Limit dari N menuju tak hingga dari barisan himpunan tersebut, ya. Tadi itu Ibu nulisnya. Ini harusnya rumus umumnya dulu ya. Kok nggak nyala lagi? Ini AN ya. Biar kayaknya ini membingungkan tadi. A1 sama dengan 1,2 min 11. Ya, ini kebetulan contohnya 1,1 gitu ya. Ya, intinya gitulah, increasing. Terus apa yang terjadi? Limit M juta hingga AN ya, definisinya maka akan sama dengan gabungan tak hingga N1 sampai tak hingga AN. Ya. Lalu definisi juga, ya ini definisi Ibu tulis 1 ya. Yang definisi 2-nya, jika A1, A2 dan seterusnya, kebalikannya, barisan himpunan turun, ya, maka limit N menuju tak hingga dari AN, ya, itu akan sama dengan, ini tadi gabungan, berarti ini ya, apa, irisan, intersection dari AN. Ya, nah ini definisi barisan himpunan naik. Jadi kalau A1, A2, A3-nya himpunan naik, ya, maka limit N menuju tak hingga AN-nya itu sama dengan gabungan dari AN. Ya, ini tadi definisi yang untuk himpunan barisan himpunan naiknya, Anda sudah punya ilustrasinya. Jadi dia punya misalkan barisannya AN sama dengan interval 1, 2, min 1N. Ini A1, di sini A2 terus naik, A3 terus naik. Nah, ini disebut himpunan barisan. Nah, kalau dia seperti itu, barisan himpunannya, dan dia naik, maka dia punya definisi limit N menuju tak hingga AN-nya tadi itu gabungan dari AN. Kalau dia himpunan turun, ya kebalikannya dari yang tadi, berarti yang tadinya itu apa namanya penuh ya terus turun gitu kan, kebalikan dari yang ini. Tapi Ibu nggak kasih contohnya yang turun. Ada kebayang ya turun ya, berarti AN bagian dari AN-1 gitu ya.
turun gitu ya. Intinya turun lah. Anda bisa membayangkan itu. Nah, kalau yang turun maka limit N juta hingga AN-nya itu menjadi irisan N1 sampai tak hingga AN. Ya, kalau yang himpunan naik dia gabungan. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan sebuah konsep penting tentang probabilitas ya. Sekarang kita lihat ya, sekarang kita lihat misalnya ini ya, di sini Ibu buat sebuah diagram ya. Sorry, kenapa jadi ke sini? Ya, lalu di sini ya, ini misalnya adalah himpunan-himpunan bagian yang tadi itu ya, yang kita lihat ya. Nah, misalnya ya, ini A1 ya, yang ini A2. Jadi A2 itu A1 bagian dari A2 ya. Lalu A3. A3 ini isinya keseluruhannya ini. Ya, A3, A2, A1. Ya. Sampai seterusnya ya. Udah sampai 3 aja lah misalnya. Lalu ada B ya. Misalnya ini B1. Ini kita misalkan B1. B1 ini yang ini aja. Ya, A1 sama dengan B1 ya. Tapi B2-nya beda. B2-nya dia yang ini. Ya. B3-nya dia yang ini. Ya, kalau kita buat warnanya ini B3. Ya. Terus yang ini B2. Ya, yang B1 yang tengah sama dengan A1 ya. Tapi A1 bedanya gimana? Berarti bedanya adalah ya, kalau kita lihat sebetulnya gabungan dari AI ya itu sama dengan gabungan dari BI. Ya. Ya enggak? Kalau kita lihat di sini kalau Ibu gabung-gabungkan kan hasilnya sama ya. Anggotanya ya enggak? Iya, Bu. Sama ya. Kalau kita buat yang menuju tak hingganya juga ya sama aja ya. Kalau AI dia akan sama dengan gabungan tak hingga dari I1 BI. Ya, ini sama. Bedanya ya. Bedanya AI tidak saling asing karena tadi A1 bagian dari A2 gitu kan? A2 bagian dari A3 gitu kan? Atau tadi yang kita bilang barisan himpunan naik tadi. Ya enggak? Ini kan kita belajar yang tadi ya. Ini kan kalau dibuat diagram frame barisan himpunan naik. Betul enggak? Ya, AI tidak saling asing pasti. Ya, tapi kalau BI ini saling asing ya. Sepakat? Sepakat? Karena Ibu udah misahin ini warnanya ya kan? BI itu yang kecuali A1 sama dengan B1 ya. Yang ini. Kalau B2 kan yang hijau ini aja nih. Nah, kalau yang B3 yang kuning. Ya. Sampai sini paham nggak? Halo? Iya, paham, Bu. Oke, paham ya sampai sini. Nah, jadi di sini kita akan kita akan mendapatkan sebuah konsep yang penting ya di probabilitas. Lalu di sini tambahkan page dulu.
Mana? Oke. Dengan ini tadi ya, Anda sudah membayangkan bahwa A tadi barisan himpunan naik sehingga dia tidak saling asing, sedangkan yang B tadi saling asing. Ya. Maka kalau kita hitung probabilitasnya, hitung probabilitas ya. Hitung probabilitas dari gabungan AI tadi ya, yang barisan himpunan naik tadi. Dan juga sama ya, dia dengan himpunan dari I sama dengan 1 BI. Ya, jadi kita akan menghitung probabilitas dari gabungan himpunan tadi. Kalau dia ini barisan himpunan naik yang AI, ya kalau kita misalkan ada BI tadi, ya Anda bisa bayangkan yang tadi sebagai himpunan yang saling lepas. Nah, karena BI saling lepas, ya, saling asing lah tadi kita sebut sengaja. Saling asing gitu kan. Maka kalau kita mau hitung peluang gabungan dari barisan himpunan naik yang ini, yang sisi kiri ini, ya kita bisa menggunakan konsep dari yang sisi kanan ini. Nah, sisi kanan ini kan tadi saling asing ya. Nah, berarti sama dengan apa sih? Sama dengan, ya, ini lanjutan yang ini. Sama dengan apa? Karena dia saling asing, maka dari konsep peluang kita tahu bahwa sama dengan sigma I1 sampai tak hingga peluang BI, ya kan? Ya enggak? Peluang BI, betul nggak Ibu yang ini? Yang ini, betul nggak? Ya kan saling asing. Iya, kayak kita kan sudah mempelajari di pertemuan yang paling pertama ya. Iya, betul ya. Bentar dulu. Oke. Ini tadi pesertanya nggak segini nih. Ada yang live nih ya. Nanti absennya diambil yang terakhir ya. 29. Oke. Oke, Ibu lanjutkan ya. Oke, berarti betul ya. Jadi kalau kita mau menghitung peluang dari barisan himpunan naik tadi, yang AI tadi, itu kita bisa pakai konsep dari peluang yang BI yang saling asing ini, sisi kanan ini, ya kan? Nah, kita tahu bahwa kalau kita punya peluang yang saling asing seperti ini, maka menghitung peluangnya sama dengan sigma dari peluang BI-nya, ya kan? Nah, atau sama dengan, ya, sama dengan apa nih? Karena menuju tak hingga berarti limit, ya kan? N Limit menuju N tak tak hingga, hingga. ya, dari sigma 1 sampai N PBI gitu kan? Ya. Sama dengan apa? Limit ya, N menuju tak hingga sigma PBI berarti sama dengan peluang, sama aja ya gabungannya kan? Ini kita bisa balikin lagi sini. N, ya kan? I sama dengan 1 BI. Ya. Ini kita dapetin karena dia I sampai tak hingga, maka dia limit, ya, limit sigma dari PBI. Nah, kalau dari sini kita tahu ini, maka kita bisa juga membuat bahwa limit N menuju tak hingga sigma ini adalah limit N menuju tak hingga peluang gabungan BI, ya kan? Nah, tadi kita punya definisi, gitu kan? Ya. Sebelumnya kita selesaikan dulu yang ini. Limit N menuju tak hingga, karena gabungan BI tadi sama dengan AI, maka sama dengan peluang gabungan dari I1 dan gabung sampai N AI. Betul nggak? Betul kan? Karena kan tadi kita punya konsep gabungan BI sama dengan gabungan AI kan? Yang ini. Ya
kan? Nah, ini kita balikin lagi. Jadi ternyata ini bisa sama dengan ini, ya. Nah, berdasarkan tadi definisi, ya. Nah, berdasarkan, jangan berdasarkan apa? Menurut definisi apa tadi? Barisan himpunan naik ya? Menurut definisi barisan himpunan naik, ya, barisan himpunan naik tadi peluang apa tadi? Definisinya gimana tadi? Pak, itu tadi definisi himpunan naik mana ya? Definisi. Nah, ini. Ya. Oke, yang ini ya. Barisan himpunan naik berarti limit dari N menuju tak hingga ya AN ya itu sama dengan gabungan dari AN. Ya. Yang ini kita pakai yang ini ya. Coba Ibu tulis. Peluang limit AN N menuju tak hingga. Sama dengan peluang limit AN menuju N menuju tak hingga. Berarti peluang gabungan I sama dengan 1 AI ya sama dengan peluang ini ya limit AN limit N menuju tak hingga ya gabungan AI limit AN menuju tak hingga sama dengan sigma AI betul nggak? Limit AN menuju tak hingga sama dengan gabungan AN betul ya? Ini jadi gabungan AN tadi sama dengan limit N menuju tak hingga AN betul ya? Halo? Iya, Bu. Betul ya ini ya. Nah, berarti kan kalau ini kita hitung peluangnya berarti kan gabungan AI sama dengan ini I harusnya ya. Ini Ibu pakai I ini. Ibu pakai apa? I, berarti ini I. Nah, ini berarti limit AI, ya kan? Nah, karena ini limit N menuju hingga peluang si AI ini ya, ini sama dengan menurut barisan ini ya, maka ya ya. Aduh, kenapa ada coretan itu? Ya, maka ini sama dengan ya, ini harusnya jangan di sini nih yang ini nih. Ini ke sini dulu ya. Ini selesaikan dulu ini. Ini dalam hati, ini dalam hati. Nah, ini dalam hati. Ini ya. Jadi yang ini setelah kita dapat yang ini nih, yang baris yang ini. Nah, ini kita ingat nih definisi barisan himpunan naik. Oh, berarti peluang dari gabungan AI ketemu nih, ya. Sama dengan yang mana? Sama dengan kita teruskan ini limit N menuju hingga P dari HN. Ya. Jadi peluang limit AN peluang limit N menuju hingga AN ya. Itu sama dengan ya limit apa nih? Sama dengan limit N menuju tak hingga peluang AN. Ini disebut dengan continuity probabilitas. Ya, ini disebut dengan lagi sifat
continuity dari probabilitas. Ya. Nah, ini disebut sifat continuity dari probabilitas. Nah, jadi coba dilihat lagi ya. Jadi kalau kita diminta untuk menghitung probabilitas gitu kan, menghitung probabilitas dari apa tadi? Barisan himpunan naik misalnya, ini dalam hal ini Ibu contohnya himpunan naik ya. Himpunan turun juga bisa gitu kan. Nah, kalau himpunan naik kita hitung, jadi peluang ya limit AN ya menuju tak hingga peluang limit N menuju tak hingga AN itu sama dengan ya limit N menuju tak hingga dari peluang AN-nya. Ya, yang ini ya itu kita dapatkan dengan tadi membayangkan diagram Venn tadi yang dia merupakan himpunan barisan naik dan kita bisa partisi lagi ya, partisi lagi dia dengan himpunan-himpunan yang saling lepas ya sehingga kita bisa mendapatkan sisi kiri sama dengan sisi kanan yang kita jabarkan sisi kanan. Lalu ini kita tahu konsep peluang adalah penjumlahan karena kita kepentingan kita akan apa namanya melihat kembali bentuk dari AI-nya. Maka kita jabarkan dulu limit M menuju tak hingga dia merupakan yang atas ini ya, yang ini dia merupakan penjumlahan dari peluangnya. Ya, kita limitkan ya karena ini I1 sampai tak hingga. Nah, lalu ternyata PBI tadi ya sigma PBI tadi berarti sama dengan peluang dari gabungan BI. Kita tahu gabungan BI itu sendiri adalah gabungan dari AI. Ya, maka limit N menuju tak hingga peluang dari gabungan AI ya, itu sama dengan limit N menuju tak hingga peluang dari AN berdasarkan definisi dari himpunan naik tadi ya, yang himpunan naik tadi definisinya ini belum ada peluang, sorry. Oh, ini belum ada peluangnya. Oh, ini keliru nih. Kalau dibaca lagi ternyata keliru, kan? Kalau dibaca lagi, nih. Ya. Nah, jadi yang ini definisinya kan ini kan tadi kan limit. Nah, gabungan AI sama dengan limit AI ya berdasarkan definisi barisan himpunan naik yang sebelah kiri. Nah, sehingga kalau dihitung peluangnya ya ternyata peluang limit dari AN ini sama dengan limit dari M menuju tak hingga peluang AN ya. Yang ini ya dari sini ini sama dengan ini ya, ini kan ini sama dengan ini berdasarkan definisi ya, berdasarkan definisi, sedangkan yang ini dari soal yang tadi ya, peluang limit AN. Limit AN menuju peluang limit AN menuju tak hingga sama dengan limit peluang AN. Ya, oke. Sampai sini ada yang tanyakan? Limit peluang gabungan AI sama dengan peluang AN. Belum ada, Bu. Oke ya. Jadi karena gabungan AI maka dia sama dengan limit AI ya. Oke. Nah, ini ya konsep continuity dari probabilitas ini inilah digunakan ya untuk menjawab misalnya peluang dari kalau kita punya ya digunakan untuk menjawab pertanyaan berapa peluang ya, berapa peluang ya terambil. Berapa peluang terambil? Misalnya bilangan genap ya. Ya. Dari seluruh
bilangan real misalnya. Ya kan? Nah, ini pertanyaannya kalau misalkan kita ditanya berapa terambilnya bilangan genap dari dadu misalnya. Jawabannya jelas ya. Berapa kalau berapa terambil bilangan genap dari dadu? Peluang terambil bilangan genap dari dadu. Peluang terambil bilangan genap dari dadu berapa jawabannya? 1/2, Bu. Setengah. 1/2 ya. Nah, karena kita tahu ruang sampelnya ada 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bilangan genapnya adalah 2, 4, dan 6 gitu kan? Ya enggak? Berarti Anda menggunakan konsep peluang klasik bahwa peluang A sama dengan NA dibagi NS gitu kan? Kalau bilangan genap itu diambil dari ruang sampel yang dadu itu hanya 6, berarti ada 6 ya, NA-nya berarti ada 3. Anda bisa menjawab setengah. Sekarang pertanyaannya berapa peluang terambil bilangan genap dari seluruh bilangan real? Seluruh bilangan real. Ada berapa bilangan real itu? Tapi kan tak hingga gitu. Iya, tak hingga. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan berapa peluang terambil bilangan genap dari seluruh bilangan real, kita nggak bisa pakai ini. Ya, nggak bisa dengan serta-merta langsung pakai ini. Karena nanti hasilnya berapa? Kalau misalnya terambil bilangan genap dari bilangan real. Anda membayangkannya apa kalau menggunakan NA per NS? Ibu, maaf motong, Bu. Sebagian mahasiswa ada yang lanjut mata kuliah teograf, Bu, jam 4. Oh ya Allah, masih ada kuliah lagi. Luar biasa hari ini. Kirain ibu, ini ibu yang terakhir. Iya, Astagfirullah. Ya tadi udah. baru info juga. Iya. Oke, kalau gitu. Ya. Jadi kan kalau oke, nggak apa-apa. Yang mau live nggak apa-apa. Ibu selesaikan pertanyaan ini. Jadi ini digunakan ya untuk menjawab pertanyaan ini. Kenapa? Ketika yang tadi ruang sampelnya bilangan real tadi kan tak hingga. Masa Anda membagi ruang sampel ini dengan 1 per tak hingga gitu kan? Ya nggak? 1 per tak hingga Anda dapatnya berapa? Kalau misalkan Anda misalkan terambil angka 2 misalkan dari seluruh bilangan real, berarti Anda menjawab misalnya berapa peluang terambil angka 2 dari seluruh bilangan real. Angka 2 itu kan ada ya, 1 ya enggak? Bilangan real tak hingga gitu kan? Berarti Anda menjawab 1 per tak hingga berapa? 1 per tak hingga berapa? 0 gitu kan? Padahal mungkin nggak terambilnya bilangan 2 itu mungkin. Nah, itulah mengapa ada yang tidak bisa kita selesaikan gitu ya dengan menggunakan teori probabilitas klasik. Kita bisa gunakan ini sifat continuity dari probabilitas di mana peluang limit ANN menuju tak hingga sama dengan limit dari N tak hingga peluang AN. Nah, ini salah satu penggunaannya. Nanti mungkin ada pembahasan lebih lanjut. Mungkin hari ini karena sudah ini kan oleh Mbak Cika ya. Ibu nggak tahu kalau ada kuliah lagi. Ibu kira ibu udah terakhir. Ya, jadi ibu santai saja gitu. Mungkin nanti diinfokan ke ibu ya kalau memang ada kuliah lagi. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mungkin ibu cukupkan untuk hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak, Bu. Ibu. Oke, sama-sama. Ibu.